Lah, sebelum kita lanjut ke materi, kita bahas dulu tugas kemarin. Ternyata masih banyak yang salah, masih belum sesuai dengan perintah. Kaidah kebahasaan teks observasi pada teks yang berjudul sampah. Nah, kaidah kebahasaan itu ada banyak. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi biasa ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Contohnya nih, Ibu ambil contoh dalam teks tuh. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, dalam kalimat ini yang merupakan kata definisi itu, kalimat definisi itu yaitu merupakan. Baiklah, yang kedua yaitu penggunaan konjungsi, kata sambung, kata hubung. Nah, biasanya dalam penggunaannya konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata lain atau kalimat dengan kalimat. Nah, Ibu ambil contoh nih. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, dan industri. Nah, untuk menghubungkan kata antara nuklir dan industri menggunakan kata dan. Lalu selanjutnya kaidah kebahasaan afiksasi atau pengimbuhan. Ibu ambil contoh dari kalimat di atas tadi ya. Bersumber mengalami pengimbuhan, yaitu awalan ber dan kata dasarnya sumber. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat simpleks ini kalimat yang mempunyai satu verba atau satu kata kerja. Sedangkan kalimat kompleks memiliki dua verba atau lebih. Kalau verba itu kata kerja ya. Contoh, sampah ini diolah menjadi kompos. Nah, kata diolah ini termasuk kata kerja. Karena dalam kalimat ini cuma satu kata kerja, berarti ini tergolong kalimat simpleks. Lalu selanjutnya kalimat kompleks ya. Ibu ambil contoh, kita baca sebelumnya. Sampah organik didaur ulang oleh industri rumahan untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Di sini ada 3 kata kerja. Kalau lebih dari 2 kata kerja atau minimal ada 2 kata kerja, berarti itu termasuk kalimat kompleks. Nah, ini didaur, mengurangi, serta dijadikan ini termasuk verba. Atau selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks observasi itu menggunakan data. Data dalam teks observasi itu harus berupa angka. Contoh, sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Nah, 11.330 ton ini termasuk data atau angka. Lalu selanjutnya yang keenam, kata dan frase. Pastinya dalam teks observasi menggunakan kata. Kata di sini harus mudah dipahami, mudah dimengerti. Lalu frase. Frase adalah gabungan 2 kata. Contoh nih, contohnya Ibu ambil contoh di sini ya, yang dihasilkan. Ada lagi sedang membaca, sedang menulis, atau yang bersifat-sifat tuh kata sifat, contohnya sangat tinggi. Ya, frase. Nah, frase ini gabungan 2 kata atau lebih. Yang biasanya frase ini yang kedua kata itu ada kata verbanya. Yang contohnya yang dihasilkan ini termasuk dari frase. Lalu yang ketujuh, sinonim dan antonim. Kalau antonim ya, organik dan anorganik itu termasuk contoh antonim dalam teks tersebut. Lalu diuraikan sama dengan degradable, itu sinonim. Sudah tahu belum makna sinonim dan antonim itu? Ya, antonim itu lawan kata, sedangkan sinonim itu persamaan kata.